wabarakatuh. Selamat pagi, selamat Rabu, Rahayu Kambinan, Rahayu Sagung Dumadi. Saya merasa sangat harus bersyukur karena pada kesempatan ini, bagi yang minggu yang lalu bertemu dengan saya, berulang kembali Tuhan mempertemukan saya dengan bapak-bapak yang sudah bertemu dan juga yang baru bertemu. Rasanya sangat membanggakan buat saya. Pak Pendito lebih binangi lagi Tosari, ibu-ibu, bapak-bapak yang dari kecamatan, selamat berjumpa dengan saya. Semoga tidak membosankan. Ya, Bapak Ibu yang dari kecamatan yang terjauh Pasuruan itu 80 kilo, Bu. Ada, Bu, ya? Ada. Tosari berapa kilo? 40 kilo, Pak. Oh, 40 kilo. Ya, Pak Mustari cedek. Masih atur cedek dilakoni, sing penting niate kangge nopo? Semangat dipun tiang Pasuruan niki lho sing larang regane untuk mengembangkan perpustakaan. Karena beberapa hari yang lalu surat diberikan kepada saya tangkap pengembangan budaya etnis. Kemudian yang lalu tentang penelusuran naskah. Nanti 2 file bisa tetap ditayangkan. Yang penting yang ini saya lebih dulukan saja supaya luar biasa. Pasuruan bagi saya sejak dulu itu luar biasa, Bapak Ibu. Di era 91 saya terlibat pada satu penelitian yang cukup panjang di Pasuruan ini karena multibahasa di Pasuruan yang sungguh sangat unik. Kalau secara historis mungkin banyak yang memperkirakan bahwa Madura di Pasuruan itu ada pada dibagi 2 biasanya, pra kemerdekaan dan sebelum kemerdekaan. Sesudah kemerdekaan dan sebelum kemerdekaan. Padahal sejak zaman Majapahit ada loh. Ada riwayat Pasuruan yang mengisahkan tentang perpindahan orang-orang Madura di Pasuruan ini, orang-orang Madura dari Pulau Madura sana. Ini satu persoalan yang hari ini mari kita coba untuk melihat lebih dekat mereka itu. Kalau ada orang dipanggil orang Arab, dari mana asalnya, kok tahu-tahu ada di situ, kemudian juga memiliki profesi yang luar biasa, ekonominya bagus, kemudian transaksinya bukan hanya di Pasuruan, tapi Surabaya juga tinggi. Pesanan Mas Andean itu, Liontin itu, Surabaya itu rata-rata ya dipanggil. Surabaya sendiri ada, tapi malah nggak laku. Kediri ada, tapi nggak laku. Kira-kira semacam itu kekaguman saya terhadap Pasuruan tidak terlalu berlebihan karena keragamannya tadi, keragamannya bahasa, keragaman etnisnya, dan seterusnya tentu saja di situ pula ada keragaman agama yang bisa tidak baik sekarang maupun yang akan datang, semua ini tampil ke permukaan dan diharapkan tidak ada konflik di situ, sama sekali tidak. Kita boleh beda, tapi tidak ada konflik di situ. Yang ada justru sebaliknya, saling menghargai, saling mendukung, bukan saling merongrong. Yang terakhir ini yang paling nanti kita upayakan bersama. Bapak Ibu, sedikit saya berceloteh gitu, berceloteh
sesepele itu. Budaya itu sama dengan seni itu. Rata-rata yang mengatakan semacam ini pejabat. Saya nggak tahu pejabat tingkat 1, tingkat 2 atau di pusat masih ada juga yang semacam ini. Saya berharap tidak semacam itu untuk kali yang sekarang maupun yang akan datang. Betulkah semacam itu? Sehingga di situ ada penyempitan, katakanlah penyempitan pemaknaan yang hanya sebatas seni. Terlebih lagi nanti seninya juga hanya seni tertentu aja, ya ini suatu masalah. Ya, yang sering terjadi semacam itu. Kemudian juga ada yang sangat berkeberatan kalau agama itu adalah budaya gitu. Agama itu bagian dari budaya. Wah, sangat keberatan ini. Saya nggak tahu, entah kiai atau pastor atau pendeta atau yang lain, saya tidak tahu. Pokoknya keberatan gitu. Oh, nggak bisa. Agama itu bukan budaya. Ya urusan yang lain juga. Tolong yang semacam itu untuk sebentar waktu, bukan dengan maksud saya untuk menyingkirkan pemahaman yang semacam itu, bukan. Tetapi sekali lagi saya nanti akan mengerucut kepada pemahaman menurut Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 yang menginspirasi kegiatan hari ini. Saya kira inspirasi yang utama kegiatan hari ini tidak lain dan tidak bukan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 yang di situ sebenarnya tidak juga secara serta-merta mendefinisikan budaya seperti mungkin nanti akan ada kesamaan dengan apa yang saya utarakan. Mengapa saya bilang tidak mendefinisikan? Karena juga semacam itu tadi, negeri ini negeri yang agak perkembangannya dalam segi pemikiran itu sedikit kacau balau itu. Beda pendapat itu dianggap perselisihan, beda pendapat itu dianggap bertentangan, dan beda pendapat dianggap konflik. Nah, ke depan kita berharap untuk tidak semacam ini. Beda pendapat itu biasa. Kalau beda pendapatan lah mungkin beda itu silakan. Nggih Pak Tarik. Terus nggih. Ini omongan orang DPR ini. Beda pendapat dengan beda pendapatan itu mana yang harus kita pertahankan untuk kita tetap damai. Beda pendapat tetap damai. Ini perkara pendefinisian budaya. Nanti saya akan mengerucut kepada konsep budaya menurut undang-undang yang ada sekarang ini yang akan dipergunakan sampai kurun waktu 2040. Sudah ada batasan waktu penggunaan undang-undang itu 2040. Berikutnya yang perlu dipahami di dalam hal ini sebenarnya para ahli budaya sudah lama dalam satu kompleksitas menjelaskan bahwa yang dinamakan budaya itu adalah whole ways of life gitu. Budaya itu apa? Budaya itu ya peradaban. Budaya itu apa? Budaya itu adalah keseluruhan sistem kehidupan manusia itu yang namanya seharusnya yang disebut budaya. Tuh. Ini yang kita sebut budaya. Yang sering dikacaukan dengan yang ini ya, dengan tradisi itu sendiri. Tradisi itu budaya. Kalau sudah dipertemukan berbedanya apa tradisi dengan budaya itu, nanti ada adat lagi, tambah kacau lagi. Dalam undang-undang ini nanti ada itu tadi, ada perlindungan terhadap adat, ada pembuatan apa namanya desa adat dan seterusnya undang-undang itu. Nah ini tradisi whole life of culture and heritage. Jadi sistem pewarisannya itu yang dinamakan tradisi. Semua jalan yang ditempuh untuk pewarisan budaya. Ini sesuatu yang bersifat proses gitu. Proses, tapi banyak orang yang
selalu mengatakan bahwa tradisi itu dianggap benda, gitu, dianggap benda, bukan perilaku, bukan proses. Ini satu persoalan yang ke depan harus kita beruncing dan supaya tindakan kita menjadi lebih jelas. Sejelas apakah kita nanti berbuat atas kebudayaan ini, nanti di belakang saya akan membuat satu semacam rumusan itu. Setelah itu baru kita di paling bawah nanti PR untuk Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, di kecamatan nanti ada PR, Ibu mengisi daftar aja Bu. Daftar item-item budaya di kecamatan A, katakanlah di Ibu, mau jawab ya Pak? Nggih. Kejadian saking pundi Bu? Kecamatan? Oh jajan. Misalkan di sana ada apa, nanti di situ ada daftar yang sudah saya sertakan, di situ tinggal centang, posisinya supaya tahu. Posisi item budaya yang dimaksud itu sudah seperti apa. Kalau ada budaya yang sudah punah mau diapakan? Ya, sudah setengah mati, setengah urip, atau tinggal kabarnya saja mau diapakan, misalkan semacam itu. Ya, ini adalah objek-objek kemajuan kebudayaan. Nanti Bapak Ibu bisa mendownload, saya ada downloadan, nanti kalau dikirim juga boleh. Untuk yang undang-undang maksud saya ya, kita tapi berbicara secara proaktif saja, sehingga gampang dulu. Oke, baik. Berikutnya yang perlu kita pahami bersama setelah kita paham bahwa culture itu whole ways of life, maka dari sebuah sistem besar itu terbagi menjadi berapa? Ternyata bagiannya ada 7 Pak. Yang nomor 1 itu sistem komunikasi. Ya, sistem komunikasi. Item di sini yang dimaksud utama yaitu bahasa. Apa ada yang non bahasa dalam sistem komunikasi? Ya ada lah, pastilah. Orang Pasuruan itu hebat-hebat. Hanya dengan alis mata saja sudah bisa dipahami oleh orang di sekelilingnya. Alis mata bisa berbicara, betul nggak Bu? Kalau tangan awe-awe jelas, awe-awe perso bunyi. Perso. Kalau alis mata mengedip, tandanya apa Bu? Nanti Bu, bahwa alis mata kita bisa berbicara, bukan yang ini kita kesampingkan ya, tetapi saya dalam kurung bahasa bisa saja bahasa tubuh, bisa saja bahasa dalam pengertian yang kita lisankan. Tentu saja Pasuruan hebat, ada bahasa Jawa, ada bahasa Madura, ada setengah Jawa, setengah Madura. Sehingga kalau matur kasokon itu yang muncul di Pasuruan dan Pendalungan yang ada di sini. Jadi yang pertama itu, kemudian sistem yang kedua itu adalah sistem pengetahuan. Ini yang mahal harganya bagi untuk perpustakaan dan kearsipan. Ini nanti yang harus lebih tajamkan Bu pada PR penjaringan untuk bisa mendokumentasi sistem pengetahuan yang ada di Pasuruan, termasuk hanya sepele ya. Di Pandean itu sejak kapan ada kemasan semacam itu? Ada apa Bu? Istilahnya apa Bu? Orang Pandean menyebut apa? Nyepuk emas atau membuat, ini istilahnya apa? Iya, kemasan gitu aja, masa ya ketika membuat batu. Nah ini ilmu tentang ini siapa yang membukukan? Ada yang membukukan? Pernah ada cara menyempuk emas putih supaya al-roji palsu ya, sekali lagi palsu. Rolex palsu, ditipu, dibawa kembali jadi ori. Bayangkan kalau ori harganya 2M loh, Rolex itu 2M.
ya. Itu kan sepuhan Mas Putih, tinggal minta yang berapa karat, kemudian mau diputihkan dengan jumlah apa namanya, gram berapa, luar biasa itu. Yang bisa siapa? Yang bisa Bangil. Apa dari Jakarta ya Pak ke Bangil? Iya, lewat BJ Jansen. BJ Jansen kemana? Ke Bangil. Tapi Bangilnya oleh BJ Jansen disembunyikan supaya orang-orang nggak berbondong-bondong ke situ sendiri. Nah, ngono lah BJ Jansen nggak oleh uang jasa. Nah itu. Berikutnya, setelah sistem pengetahuan, ini PR besar bagi pencegahan adalah sistem sosial. Sistem sosial tentu saja ini juga menjadi sesuatu yang penting sekali karena interaksi antar etnis, antar agama yang ada di Pasuruan ini sesuatu banget. Itu sistem sosial yang saya bayangkan nanti kalau Bu Asih di sini mau mendokumentasi tentang ini, ya dokumentasi dulu loh Bu ya. Pastinya ini adalah menjadi sesuatu yang karena di belahan kabupaten yang lain kan tidak terjadi Bu. Ada Madura, Arab seperti apa, Madura dengan Jawa yang di sini seperti apa, Jawa dengan Arab seperti apa, yang ada di Bangil itu interaksinya itu dan bisa dipotret dalam keseharian yang tentu saja apa adanya. Berikutnya setelah itu nomor 4, mari kita pahami bersama yang nomor 4 ini sistem mata pencarian. Tentu saja lagi-lagi saya tertegun dengan misalkan nelayan yang ada di wilayah sana. Bukankah sesuatu banget? Atau setiap hari orang Ranungrati itu datang ke rumah saya dodolan jagung Pak. Sepuran ya gak ngenyek ya, gak ngenyek itu temenan. Setiap hari datang, setiap hari Pak. Kadang-kadang kalau sudah payah ya tidur di masjid. Ada yang sampai jam 3 pagi baru pulang. Itu dodolan jagung. Berikutnya, sistem mata pencarian bawahnya ada sistem teknologi. Tidak ada yang menarik di wilayah Pasuruan, ya nggak bisa lah. Yang namanya mebeler di wilayah keraton, mebel, ukir, dari mana orang keraton itu bisa ukir? Apa dari Jeporo? Ayo pertanyaan, pernahkah terbesit pertanyaan semacam ini? Apa orang keraton juga ukir sendiri? Atau mendatangkan tukang ukir dari Jeporo? Atau orang sini pergi ke Jeporo untuk berlatih ukir? Mengapa? Tidak ada yang pernah bertanya. Ayo. Ketika di mana? Bukir. Oh bukir ya, bukir. Di situ menjadi sentranya. Luar biasa. Saya tanya, kenapa Pak? Tugas balik tak? Enggak, aku iki lho, ukiran ini sama sing gawe. Biasanya kawin lho ukurannya wong kene iku. Iya Pak, aku saat itu sekolah di Jeporo. Jawabnya semacam itu ternyata. Jadi dia garapanku dewi Pak, sampai saya sekolah. Oh berapa tahun mulai sekolah? Enggak Pak, 15 tahun tok. Jawabnya semacam itu. Itu mau bukir. Boleh pun nanti. Ada biasanya kalau malam minggu kan dia bingung bayari tukang-tukang. Barangnya itu gak payu-payu, bayar itu uang. Kamu gak begini nih lah. Lalu apa? Ini orang lemari api cocok aku sampai. Tapi itu loh, pasti aku. Ternyata utuh gitu ya. Jadi utuh 60 cm untuk lebarnya, 60 cm untuk satu pintu, 60 cm untuk satu pintu, 60 cm untuk pintu. Ini 60 cm-nya itu utuh kali 2 meter. Menurut dia cocok buat saya. Ya gak apa sih, boleh tak utang. Terus Surabaya Pak nih Pak, paham betul? Paham ya? Ini sistem teknologi tetap ada di sekitar kita, yang ada di Pasuruan ada sesuatu banget. Pak, wonten begini kan matung wonten Pak?
damel patung. Nggih, memahat batu. Oh, batu wonten. Pikir kula wonten, kudune niku wonten. Niki sejarah Majapahit teng ngene Banyu Biru niku wonten lho, Pak. Tukang patung niku wonten lho. Lho kok aneh kok ijal niku gara-gara napa? Oh, Pak, gitu. Oh, tidak diturunkan. Jadi riwayat Banyu Biru wonten tukang patung. Tukang mengenai saat ini kita liwarisipun wonten. Nelayan pastinya punya teknologi nelayan itu sudi. Pernahkah ini dicatat oleh orang-orang perpustakaan? Dereng tinggi, jadi teknologi nelayan di wilayah pinggiran sana seperti apa dari waktu ke waktu. Kalau dulu perahu neku ngaku layar, apakah sekarang tetap menggunakan layar? Sehingga kemungkinan bisa terdampar karena angin yang mengarah ke Surabaya. Kan tidak. Sekarang pakai apa? Perahunya semuanya sudah pakai diesel. Dieselnya aja besar-besar. Jumlahnya satu, enggak. Dieselnya bisa dipasang 4 biasanya, 4 diesel 12 PK, masing-masing 12 PK itu. Saya melihat itu, ternyata luar biasa. Sehingga nggak mungkin kalau satu nggak jalan bisa dijalankan yang lain dan seterusnya. Atau mungkin jalan semuanya supaya kuat karena melawan ombak, misalkan sudah sampai ke wilayah Sapudi sana terus angin besar bisa jadi keempat-empatnya dinyalakan semuanya. Ini teknologinya orang nelayan yang ada di sini di Pasuruan. Terus yang berikutnya setelah sistem teknologi, mari kita menginjak ini yang nomor 6 ini agak nanti rawan dikatakan pada banyak orang, padahal sebenarnya tidak. Bahwa sistem keyakinan menjadi nomor 6 di sini, kemudian nomor 7 nanti baru seni, menjadi sesuatu banget. Sistem keyakinan di situ menjadi bagian dari budaya. Nah, di sini letaknya. Seperti apa sistem keyakinan? Mau meyakini apa persoalannya? Meyakini tentang Tuhan, meyakini tentang alam, meyakini tentang yang lain. Yang lain itu apa? Yang nyata atau yang tidak nyata? Ini semua adalah ranahnya budaya. Berikutnya yang terakhir adalah sistem hiburan bagi kita, ya, bagi orang sini, ya, yang namanya seni atau kreasi dan rekreasi itu seperti apa gitu. Kemasan itu juga iyalah, itu seni. Sekali lagi seni. Sebagai kalau sekarang seni masuk industri kreatif, kemudian ekonomi kreatif juga, ya pastinya lah. Dulu siapa yang menganggap pekerjaan dalang itu sebagai sebuah profesi sumber ekonomi? Kan dulu gak ada, karena yang namanya dalang itu dengan sebutan kiai atau disingkat ki, ya, ki itu juga predikat yang mentasbihkan dirinya untuk menjadi seorang mikir duit dulu ibaratnya. Apakah dalam yang sekarang juga semacam ini? Enggak lah. Coba kok dalang ya orang, penito orang, tak seperti guyu pastor orang, macam itu. Mari kita melihat yang ini, ya, tetap dalam sebuah khasanah kreasi dan rekreasi begitu saja. Bukan perkara ekonominya tadi ya, bukan ekonominya, tetapi perkara kreasi dan rekreasi. Inilah seni. Kemudian yang berikutnya apa yang mau dikerjakan dari program kerja dari kelompok penelusuran naskah sudah ya, nanti dirancang dari proses. Yakin Bapak Eden jelas jalan. Yang berikutnya
Ini sudah individu-individu di kecamatan Bapak Ibu. Saya tidak salah rasanya Bu Hasim pada kesempatan ini menghadirkan yang dari kecamatan dengan maksud bisa segera bergerilya menginventarisasi budaya yang ada di daerahnya masing-masing. Ini bukan PR dari saya, minimal menjadikan mem-PR-kan diri untuk bisa melakukan semacam itu. Leres buat saya. Leres. Nah, berikutnya pada slide ini saya hanya menjelaskan bahwa klasifikasi bahasa itu meliputi apa saja, ya. Penjadikan mungkin sakit kopi file sepatut jelas, ya mbak, karena kalau saya harus jelaskan satu demi satu nanti malah nggak cukup waktunya, panjang sekali. Kemudian kalau itu poin-poinnya ya regional dan moral tentu saja nanti akan berkecamuk di wilayah sini luar biasa. Pasuruan itu hebat, masa lalunya hebat, masa sekarangnya luar biasa. Setelah klasifikasi bahasa, mari kita melihat klasifikasi yang berikutnya adalah klasifikasi pengetahuan. Yang mau tidak mau, ini yang paling mudah dikerjakan di kecamatan, kalau mau budaya berupa pengetahuan lokal, lokal knowledge akan mengarah kepada lokal wisdom, namun jangan terlalu gegabah. Namun pengetahuan klasifikasi pengetahuan sebuah penjalanan bersani wonten ngriku ini betul-betul mengarah kepada sesuatu yang memang ya, mungkin bersifat tradisional, kemudian hanya ada di lokal itu, ada di lokal itu. Monggo pengetahuan tata boga, pengetahuan olahraga tradisional, olah batin jangan lupa, misalkan semacam itu. Ini adalah pengetahuan lokal yang harus ada kita jaga. Berikutnya, aduh, ini klasifikasi pengetahuannya kan banyak ya, nanti monggo penjenengan. Berikutnya nomor 3 kita melihat sedikit saja adalah klasifikasi sistem sosial. Tentu saja bagaimana keluarga nomor 1 itu pastinya. Sistem keluarga di wilayah ini, kekerabatan, batin, keluarga di wilayah sini, di wilayah Pasuruan itu seperti apa. Berikutnya yang keempat, ini sistem yang keempat itu adalah sistem mata pencarian. Tentu kemajemukannya berbeda-beda di sini. Kalau saya tadi mendahulukan yang namanya petani dan nelayan, petaninya orang sini ya, tentu saja kebun yang lebih dominan, petani kebun. Lah kebunnya itu ditanami apa? Ini persoalan lagi. Terus ilmunya pertanian, perkebunan di sini seperti apa? Mata pencarian, monggo penjelasan bersani piyambak dalam wonten datang mriki pemain ludruk, pemain ketoprak. Bahwa profesi panjang gitu ya, yang di sini juga banyak, itu betul-betul menjadi sumber ekonomi kreatif gitu loh. Maksud saya hanya itu saja. Dan itu patut menjadi catatan kita semua kan begitu, sebagai sebuah profesi. Yang nomor gansal. Yang nomor 5 adalah klasifikasi teknologi. Sekalian kita coba lihat saja sebentar di sini, karena bagaimanapun juga nanti kalau Bapak Ibu kepengen membuat dokumentasi, ini menjadi penting. Sekali lagi menjadi penting. Teknologi kriya terutama di wilayah sini mengukir, membatik, mematung, dan jangan lupa seni krianya yang dibangun yang membuat leontin dengan produksi serial. Ada yang produksi serial ya, ini hanya banggil, ini gayanya banggil, jangan kaget. Tapi ada yang pesanan karena seseorang sudah membawa contoh atau membawa gambar. Tapi ada yang ori, desainnya desain banggil gitu loh, desain kedamaian ya. Desainnya apa Bu? Pandean gitu. Jadi ada desainer yang membuat memang khasnya banggil begitu loh. Jangan heran. Dan itu dikenali di Jakarta. Yang kelasnya penjual semacam ini saya tunjukkan aja ya. Yuni Sarah.
Banjarmasin ya, Banjarmasin. Siapa lagi ya? Krisdayanti kan nggak ada bisnis macam. Oh ini siapa yang maju mundur. Ya Sari ini juga, dia juga bisnis itu juga. Jadi jangan kaget nanti kalau dia delik tapi nambah hilang, tapi delik. Tapi si Yuni Sarah enggak kok, enggak delik kok. Soalnya dia cilik jadi masih busuk kaget tau. Budaya tadi merasa kecil kan kemudian berdiri. Nah Yuni Sarah malah busuk. Sahabat ya, ini teknologi. Sekali lagi saya bidik saja yang original Pasuruan gitu, yang banget perlu didokumentasi. Entah dokumentasinya tulis atau dokumentasinya digital, supaya menjadi koleksi di perpustakaan sini nanti. Itu tadi Pak Eben menantang saya, Pak, kira-kira nanti koleksi di perpustakaan ini kalau kita kembangkan itu begini. Untuk kemasan kurang di dokumentasi sendiri. Nah itu persoalannya begitu Pak. Teknologinya seperti apa, hasilnya seperti apa, yang khas dari Andean itu seperti apa, kemudian kira-kira ekonomi omsetnya piro, omsetnya berapa, pernah ada yang tahu omsetnya di Pandean, Kemasan dan sekitarnya? Ada yang pernah dengar? Di sini, ada yang pernah dengar? Atau bidang ekonomi di sana juga pernah? Atau bidang industri pernah punya dokumentasi tentang itu? Rasanya saya nggak yakin. Dan rasanya juga orang yang diwawancara di sana tidak serta-merta memberitahu. Oke, kita berlanjut yang nomor 6 ini agak hati-hati. Yang lagi-lagi perkara keyakinan itu, apa sih yang dimaksud keyakinan dalam konsep budaya adalah yang meyakini sesuatu. Meyakini sesuatu itu apa saja? Yang pertama ya tentu saja meyakini tentang Tuhan sesuai agamanya masing-masing. Kalau tanpa agama apa bisa meyakini Tuhan sih? Sebenarnya juga bisa. Nah, perilaku pemuliaan Tuhan, pemuliaan ini nanti ya yang menjadi segmentasi budaya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 itu. Apa saja? Ya monggo nanti pemuliaan diri, pemuliaan leluhur, pemuliaan keadaan dan kejadian dan seterusnya. Kira orang Jawa itu gampang Pak. Karena pemuliaan itu bahasa Jawanya memulai. Nah itu sudah biasa. Mau perigen Pak, perigen bersih desa mau buatan Pak, sedekah bumi itu buatan. Pak Tari, ada bersih desa sedekah bumi di wilayah penjaringan masih. Itu dalam rangka pemuliaan apa sih? Jawabannya budaya. Bersih desa itu ritual loh. Ritual dalam rangka apa? Pemuliaan apa? Iya, bermacam-macam. Ada yang bersih desa itu yang menyebut nyadran. Pak Adi berso kalau disebut nyadran itu maksudnya apa kan berso ya Pak ya? Nyodro, nyadran. Pak dukun berso disebut nyadran, sadran. Karena apa? Ini kan pemuliaan leluhur. Tapi kalau di sebuah desa juga melakukan nyadranan atau sedekah bumi dan semacamnya, ada yang menyebut sedekah bumi. Kalau sudah era ini sedekah bumi, nanti ada yang lain menyebut bersih desa. Kalau disebut bersih desa dalam kerangka apa? Berarti kan ada yang kotor yang harus dibersihkan. Semua ini yang sampai sekarang terpelihara dalam satu konsep ya, sekali lagi konsep. Kemudian pelaksanaannya juga bermacam-macam. Ada yang ngambil pelerotan Jambi barang ono
ono sing nanggap wayang ya ono sing isi gosahan ya macam-macam. Pelaksanaannya itu gaya baru atau gaya lamanya juga muncul, saya nggak tahu. Yang ada di wilayah yang kemarin Purwosari saya melihat itu rame-rame di wilayah Purwosari, di pinggir jalan gitu rame-rame dalam rangka bersih desa, lomba aneka macam lomba, sampai anak lomba itu ibu-ibu macak lanang, bapak-bapak macak wadon. Aku terus bingung ya apinya sing gak apa-apa sing penting guyu ae. Tak dadi guyon apa ya? Iya. Bu, ini bukan berbusana. Ini loh, merias diri. Yang ibu-ibu merias diri sebagai seorang laki-laki dan yang bapak-bapak merias diri sebagai seorang perempuan. Tuh. Pakai tetap pakai cermin gitu. Udah nggak kayak cermin itu Pak. Lu apik mana menurut. Rias diri tanpa cermin gitu. Dan tujuannya yang ibu-ibu rias sebagai seorang laki-laki. Aku banyolan juga apa-apa lah. Heboh, rame, viral, bagus. Ya nggak apa-apa. Kajatannya apa? Bersih desa. Yo, apik tuh. Ada contoh pemeliharaan semacam itu. Kemudian yang keenam tentu saja bagiannya semacam itu, dan ketujuh bagiannya banyak. Saya tidak usah bercerita karena yang ini sudah sering digarap dan berikutnya juga yang sering dianggap sebagai sebuah kesamaan. Yang namanya budaya itu sama dengan seni, sehingga yang digarap ya seninya saja, bukan teknologi, bukan sistem sosial, bukan yang lain pengetahuan tradisional apalagi tidak pernah sama sekali disinggung. Ya. Berikutnya sekarang bagaimana strategi pengembangannya? Gak usah banyak-banyak, ini nanti saya bercerita sedikit saja. Yang strategi pengembangannya saya membagi menjadi yang namanya pertama itu perkara citasi, recitasi. Mungkin istilah ini baru, tapi biasanya dalam istilah literasi sudah muncul yang namanya citasi dan recitasi. Adalah pengutipan. Jadi ini mbakku ngono ya, jadi ini adikku ngono ya, jadi ini leluhurku ngono ya, jadi ini Pak Yoi ngono ya. Ini adalah pengutipan. Dan perkaranya supaya bisa mengutip yang semacam itu bagaimana caranya? Ya harus didokumentasi. Hari ini beda dengan yang lalu. Biar ini ya mau dicatat nengangen-nengen neto. Biar aku tahu dikandani mbakku. Kok malam siji suro, kono ojo turu yo. Lah ben apa mbak? Iku minangka cicilan kanggo tunggamu suwene setahun ngarep iki. Lho tunggane ben apa mbak? Siji, apa sing mbok karepake ki nabul, awake seger waras, tur duweni nasib sing mujur. Iki ketika si mbak dicatat. Yang ketiga ini gak ditulis, gak ditulis dengan HP, lali, gini betul. Aja itu pesenin baik. Nah, isya wasiatnya baik ditulis dengan HP ya tak. Gini begini, itu perkara ini. Monggo saat ini upaya membuat jadi budaya apa saja bentuknya terkembangkan. Yang pertama adalah melakukan pengutipan melalui sebuah proses pencatatan tentu saja supaya bisa dikutip. Yang berkali iterasi, reiterasi. Ini pengulangan untuk apa? Pengulangan untuk dikutip ya monggo, pengulangan untuk dilaksanakan ya monggo. Malam suruh dikaukan melekan karo baik. Terus balik di mana? Eling catatan yang baik. Terus pelaksanaan di mana? Misalkan, saya katakan ini tentang malam suruh karena sebentar lagi gitu ya, eventnya sebentar lagi. Ini kan besar. Akan kayak ngomong dikai. Di Pasuruan juga begitu Pak.
Akan membedakan ulang besar. Sangat disarankan ya. Terus, mengapa? Udah digawe, pukulannya besar ayo. Terus tanggal 0. Tanggal tua ngomong gak di duit, udah gak bohong. Pak di sini buuan juga ya, buuan ya, nyumbang dulu. Ya sama ya. Di Surabaya juga begitu, ya. Ini gimana? Besaran itu kerodo, undangannya roro petau. Karena gitu nih, tidak ada budak bukan. Kejadian begitu. Sama saja di bulan besar banyak undangan, banyak pengeluaran, betul. Aku diketuti ya apa? Ya, kok bener-bener aku degai apa ya aku ya kak ini, apa aku kak undang ngomong, apa ngomong tak undang tok ae, tak makan tok, gak usah dilarang menyumbang. Siap, nggak mau pada siap gak apa-apa. Gak usah nyumbang nang gone wong degai, sebab apa? Aku kok nek duwe gawe, aku gak kepengen disumbang. Lillahi ta'ala, wong tak undangi tapi aku gak pengen disumbang. Ibu wanita Pasuruan gak berani ya tinggal mengukurai tabu gampang duit boleh utangan ya gampang ngerikan jauh ya gampang boleh utangan. Oke, catatan ini ya, citasi bisa dilakukan secara lisan dan tulis. Oke, dibalan-balan diucapkan, dibalan dikandang suwe-suwe wong apa. Jadi kita bulan balen ini nek kemasan iku yo andean iku wis omsete luar biasa. Iso gawe model-model dhewe sing kesuwur terkenal di luar Pasuruan lho. Tapi wong Pasuruan dhewe gak kenal. Iya kan? Bu, jenengan mengke pesen bros mriku Bu. Mas putih nggih. Mas putih jenengan isi sak botol niku kinten-kinten 3 gram pun cair. Mas putih sudah kan pinter iya pinter 700 ini lumayan Mas Piro itu 22 karat ya sampai 24 itu kalau 3 gram kemudian penjelasan semua akan datang penjelasan itu proses itu mencolong saya sangat ibu sampun datang ke Bandara sampun nanti ke rumah nyepuhaken Mas dereng. Nek Surabaya budal itu panggil nyepuhaken ngoten niku biasa ya Bu. Nggih Bu, saya sudah. Mau kula nate kok ya. Nggih nate. Roci bentuk gaya titik ngono niku tak sepuh Mas Putih. Ono meneh gamelan kula napa niku krom Pak. Krom nggih. Gamelan kula damel aksesoris. Nggih, citasi niki jenisipun jenis dari itu bisa dilakukan. Yang kedua tadi adalah perkara ini reiterasi, ini pengulangan. Sifatnya bisa kasuistik, bisa masif, dilakukan secara bersama-sama di semua buah wilayah tentang sesuatu. Dan sesuatu itu pengulangan itu, misalkan. Rame-rame ibu perkara tari yang mau dibuat tari masal di Pasuruan ini apa ya? Saya kok lupa ya. Nama tarinya apa ya? Ada? Tari Suramati ya. Itu mau dibuat tarian masal. Wongsa. Apa? Wongsa Pasuruan ini apa kudu iso. Bus pokoknya belok terus digawe gaya apa semua. Yuk, alun-alun. Jangan kira-kira ya roro iso ngoten apa boten kuwi. Semua elok ae ya. Masih roto. Cara ekolan itu ya kan batas ya wis pokoke elok ae yang penting iki. Ternyata oke, diterima banyak orang. Ya. Di sebuah alun-alun Palangkaraya tahu-tahu ada anak menari. Tarinya itu tari Bambang Cake itu. Kemudian semua orang ikut, orang Kalimantan juga ikut, semuanya juga ikut juga pesan gitu semuanya. Suka cinta yang luar biasa menjadi flash mob
antar etnis gitu di Palangkaraya. Hebat, ada pemandunya anak kecil maunya makhluk itu cuma belajar aja, benar-benar kemudian banyak orang, kemudian saudaranya mengikuti, orang lain juga mengikuti juga. Jadi ini spontanitas, bukan direncanakan, bukan seperti flashmob yang lain seperti gerakan yang kemarin 1000 meremong di Surabaya, waktu ulang tahun Surabaya kemarin, kemudian diikuti oleh sekitar 10.000 orang di Jalan Tunjungan. Kalau itu kan direncanakan, yang di Palangkaraya itu tidak. Oke, ini iterasi bisa dilakukan secara kasuistik, kasus demi kasus, dilakukan oleh seseorang juga nggak apa-apa, individu, dilakukan oleh banyak orang juga bisa. Sido kiri Mas Gus, kalau malam 1 Suro ada peringatan nggak ya? 1 Muharram ada? Apa caranya? Istighosah. Ada cara yang istimewa di tengah malam? Saya tahu ada itu. Rahasia. Gus, rahasia atau enggak? Oh ya, masa sih? Ya sudah, nggak apa-apa. Mengapa acara itu lestari sampai sekarang dilaksanakan? Sejak kapan dilaksanakan? Malam 1 Suro ada satu perhelatan besar di Sido Kiri. Hajat yang luar biasa. Tanya dan cari tahu siapa yang dulu yang memulai. Kenapa 1 Suro? Atau Muharram, Amin satunya itu. Dari tahun ini jatuh pada tanggal 29 Agustus. 29 Juli. 29 Juli sebentar lagi ke Agustus. Udah lihat 29. Sama saya 29 ya. Ingatannya ya. Menjelang. Oke, iterasi semacam itu saya lanjutkan. Yang berikutnya ada sebuah catatan besar yaitu presentasi. Ini kalau ini memang budaya itu masih ada, seperti dilanggengkan. Malam 1 Suro di Sido Kiri masih menyelenggarakan, masih. Orang-orang sudah tahu, orang-orang mantan santri Sido Kiri pasti hadir itu. Hukumnya wajib, kayak reuni gitu. Betul, betul. Kenapa sih? Gak ada. Oh enggak, itu ada, dia bilang ada. Gus enggak ada. Yang apa? Oh gitu dinamakan tunai. Ternyata istighosah malam 1 Suro apa sih ada? Enggak ada. Yang ada apa? Oh kalangan tertentu. Bukan di Sido Kirinya sendiri. Nah ya itu yang saya maksudkan. Nah ya itu yang saya maksudkan. Kan 1 Muharram. Kalau hari Jumat, khotbah Jumat sudah biasa itu. Tapi kalau 1 Muharram kan tidak biasa. Dan tidak semua masjid menyelenggarakan, tidak semua pondok mengiyakan. Tapi di situ mengiyakan. Kan itu masalahnya. Dan rutin dari dulu sampai sekarang. Bahkan yang saya katakan tadi, alumni itu pasti datang meramaikan acara itu. Enggak juga, enggak semua alumni. Santri yang masih aktif. Oh lain, tidak bersamaan. Ada yang pernah disamakan? Tidak wajib. Oh enggak muat, masalahnya enggak muat itu ya. Suka-suka saja ya berarti ya. Bukan yang datang, maksud saya yang datang. Bukan yang alumni itu yang datang pada saat itu bukan kewajiban gitu ya. Oh, saya kira diwajibkan. Keseluruhannya ya.
Oke, yang jelas acara semacam ini yang sudah ditetapkan oleh kelompok-kelompok tertentu di sini ya, di sini sekali lagi di sini, itu patut dicatat, patut dicatat. Saya bukan mengkategorikan itu klinik atau itu bukan, kemudian klinik dalam pengertian yang negatif ya, klinik. Karena kata klinik bagi saya bukan negatif dan positif, itu netral. Klinik itu mistis itu ya negatif positif, kemudian banyak orang menafsirkan itu negatif, tapi bagi saya tidak. Mistis itu bukan negatif. Kalau magnet itu bisa menarik besi, itu ilmiah. Bagi saya biasa. Kalau ada keris bisa berdiri, itu juga ilmiah. Jadi jangan dibilang ini klinik dan semacamnya, kamu lagi klinik dalam pengertian yang negatif, bukan yang semacam itu. Kapasitas saya ilmiah juga, mistis juga. Kalau tadi menghadirkan genderuwo, setan, jin-jin, perayangan dan seterusnya, saya tawarkan kepada Pak Ben, Pak Eben misalkan, ya, nggak apa-apa. Ya bisa nggak? Ada yang bisa, ada yang tidak. Ada yang sanggup, ada yang tidak. Ya dulu ya ini ya. Itu semacam itu. Jadi sekali lagi bisa kita dalam warna-warni pandangan yang semacam itu, nanti bisa kita lihat bahwa presentasi itu masih diselenggarakan gitu ya, setiap kali, setiap waktu, setiap saat, ya, apapun bentuknya budaya itu. Lah sifatnya bisa seremoni, bisa selebrasi. Selebrasi itu hanya untuk perayaan belaka. Kalau seremoni jelas upacara ritual-ritual tertentu. Upacara macam apa? Pak Pendito Berso, misalkan mana yang seremoni dan mana yang selebrasi, misalkan Pak Pendito Tosari, Pak Dukun ya, soalnya biasa mereka itu mati dari Pak Dukun. Ya, oke. Ini catatan presentasi. Kemudian yang berikutnya perlu diketahui bersama tentang ini eksibisi. Kalau budaya itu sudah tidak ada, kupatan itu di sini masih ada nggak ya? Lebaran, setelah Lebaran, Idul Fitri, kemudian kupatan, ya. Kalau lambat laun ini menghilang bagaimana? Surabaya sudah menghilang, paling-paling juga tuku kupat di pasar terus rame-rame terus arek-arek ya gak gelem kupat, ganti hamburger, ganti mana makanan lain. Sudah nggak terbiasa dengan makanan yang bernama kupat. Lepet juga nggak biasa. Akhirnya habis ini. Kupat lepet nggak ada lagi. Surabaya di tengah kota sudah nggak ada lagi makanan yang namanya kupat lepet semacam itu. Kalau sudah tidak ada, mau diapakan budaya itu? Eksibisi. Ya sekali-kali kita membuat lomba membuat kupat, lomba memasak kupat misalkan. Mau apa lagi kalau sudah hilang? Kan lomba membuat kupat gitu aja heboh ya. Pak kendaraan sakit Pak, lomba kupat. Tidak bisa. Bukan, maksud kula damel kupat itu kok gone iki lho Pak. Itu kok ngenam lho, menganyam untuk kupat. Pak Tari dan sakit nggih. Tasik. Ibu-ibu bisa, ada yang bisa Ibu membuat kupat? Bunda? Tidak bisa. Mengapa nggak bisa? Karena nggak diajari ya. Itu celakanya. Orang-orang tua-tua dulu kalau durung wayahe kok gawe kupat. Boleh ini apa? Boleh ini durung nikah. Orang itu. Udah habis nikah baru belajar gawe kupat. Jadi dilarang. Akhirnya gak iso, bocah nikah lali ya kan. Ya, itu. Kadang-kadang sing salah ya wong tua dewi gitu. Diulangi gawe kupat. Berikutnya ini yang
ilang isane ya digawe karnaval ae. Kalau perjuangan mana piye berjuang merebut kemerdekaan kaya ngono terus akhirnya karnaval padha macak dadi pejuang. Lho, macak pejuang. Gak ngerti ya pejuang saiki karo biyen iku gak padha lho. Zamane kaya ngene iki. Sekarang sedang berjuang untuk apa sih? Untuk kemakmuran Indonesia. Maka pejuangnya seperti apa misalkan? Atau untuk mengembangkan digitalisasi perpustakaan kita. Maka pejuangnya seperti apa? Ya seperti Bu Aceh lah. Gimana caranya? Strateginya semacam apa? Ini mau rame-rame mendokumentasikan budaya Pasuruan. Tidak hanya naskah. Kalau kemarin saya bicarakan tentang naskah, pada kali ini semuanya, seluruh komponen, seluruh kategori, dan yang paling besar tadi masih klasifikasi ya, budaya yang ada di wilayah Pasuruan. Utamanya apa? Utamanya keberagaman etnis ini tadi harus terbingkai dengan baik. Keragaman agama di Pasuruan juga harus terbingkai dengan baik. Tuh. Dan toleransi sudah dilaksanakan sejak zaman dulu dengan baik. Jangan sampai ada ke depan malah memburuk di wilayah Pasuruan. Untuk satu, saling menghargai antar umat beragama, dan yang berikutnya tentu saja saling mendukung. Kiranya penjelasan saya tentang potret dan bagaimana memotret, potretnya adalah potret budaya, bagaimana memotret budaya semacam ini. Saya sebenarnya tidak berakhir di sini karena tadi Bunda ini tetap menginginkan bahwa tentang manuskrip naskah kuno itu tetap jalan, penjelasan yang lalu nanti sisa waktu ini kita gunakan untuk diskusi bersama saja tentang itu. Dan pada Mas, tolong bagian sebelumnya Mas. Nah ini nanti poin demi poin, kalau Bunda ini memberi PR pada penjenengan untuk mengidentifikasi modelnya semacam ini. Jadi daftar strategi pengembangan budaya etnis, kemudian di situ ada item tipe budaya. Tipenya itu sudah kecil sekali ya. Bisa saja hanya seni kriya membuat kupat gitu saja ditulis di situ. Monggo, atau yang lain silakan. Yang berkenaan dengan seni atau yang berkenaan dengan sistem sosial dan semacamnya tadi yang saya utarakan, ada klasifikasinya itu bisa untuk dicatat di sini yang sudah ada. Kemudian cendang-cendang itu saya buat contoh saja, itu seharusnya kosong ya, nanti diisi sudah ada atau belum, sudah ada pengutipan atau belum, sudah ada pencatatan atau belum. Kalau belum bagaimana? Sudah ada pendokumentasian atau belum? Kalau belum bagaimana? Masih ada atau tidak budaya itu? Dicatat di situ. Hanya ada centang-centang aja, diisikan di sebelah nomor sana itu apa saja ya. Ini bisa item-item per kecamatan bisa melakukan pekerjaan ringan ini dulu. Kalau sudah nanti mungkin perlu dilaporkan kepada beliau di bidang kearsipan, perpustakaan dan kearsipan, mau ditindaklanjuti untuk pendokumentasian atau tidak, itu urusan berikutnya. Setidak-tidaknya mengisi list ini, daftar ini. Kiranya semacam itu penjelasan awal saya. Terima kasih atas segala macam perhatian.